Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic. Halo semuanya, kembali lagi di Krotek. Kali ini kita akan update berita terbaru di Kronews episode ke-11 di tanggal 11 Oktober 2020. Pas banget nih episode ke-11 di tanggal 11 dan kita akan menutup berita mingguan kali ini. Jadi sebelum kita mulai, kamu bisa subscribe dan aktifin lonceng di sebelahnya biar gak ketinggalan info update lainnya. Mari kita masuk ke berita pertama. Di berita pertama ada Need for Speed Hot Pursuit Remaster. Setelah Criterion dan Stellar Entertainment mengumumkan sebuah remaster dari salah satu seri game terpopuler mereka, yaitu Need for Speed Hot Pursuit. Banyak yang sudah tidak sabar menantikan kehadirannya, terlebih game ini akan dirilis pada tanggal 6 November mendatang. Lalu apa sih spesifikasi yang direkomendasikan untuk menjalankan game remaster ini? Berikut spesifikasinya, dari minimum sampai recommended. Bagaimana menurut kamu? Apakah salah satu dari fans seri game ini? Saya pribadi berharap seri Need for Speed Most Wanted akan mendapatkan sebuah remaster di masa depan mendatang. Berita berikutnya ada Mortal Kombat 11 yang menambahkan DLC karakter yaitu Rambo. Melalui sebuah trailer terbaru, NetherRealm Studio menghadirkan beberapa berita yang beberapa sudah dinantikan. Salah satunya yaitu isi dari DLC berbayar yang mereka sebut sebagai Combat Pack 2 untuk Mortal Kombat 11 Ultimate mereka. Combat Pack 2 berisikan 3 karakter baru yaitu Rain, Milena, dan Rambo. Bahkan Sylvester Stallone sendiri yang menjadi voice actor karakter ini. Mortal Kombat 11 Ultimate atau Mortal Kombat 11 akan tersedia untuk current dan next gen. Bahkan bagi siapa saja yang membeli game ini, untuk versi current gen ini akan mendapatkan upgrade next gen secara gratis. Game ini juga mendukung crossplay, di mana versi next gen mendapatkan beberapa peningkatan seperti dari segi visual, loading time, dan 4K dynamic resolution. Mortal Kombat 11 Ultimate akan berisikan game dasarnya, ekspansi Aftermath, dan Combat Pack 1 dan 2 yang akan dirilis tanggal 17 November untuk konsol PlayStation 5 dan tentunya 4, Xbox One, Xbox Series X, S, Switch, Stadia, dan PC. Kita berikutnya ada slot tambahan yaitu SSD di PlayStation 5. Akhirnya setelah Sony menjelaskan bagian-bagian dari PS5, kita bisa mengetahui bahwa PS5 bisa menambahkan internal storage menggunakan NVMe SSD siap pakai. Sony sangat fleksibel tentang bagaimana pengguna mampu menambahkan ruang penyimpanan, tetapi dibatasi selama SSD itu mempunyai kualitas bandwidth minimum yaitu 5,5 GB per second. Dan yang baru diketahui hanya PCIe 4.0 SSD. Produk ini baru diproduksi oleh perusahaan seperti Samsung dan WD. Walaupun tinggal beberapa minggu lagi hingga tanggal perilisannya, Sony masih belum memberitahu SSD mana yang pas untuk PlayStation 5. Pembongkaran dari PlayStation 5 cukup menarik karena mudahnya memasang SSD tambahan nantinya. Walau hingga saat ini, Sony masih belum memberikan konfirmasi SSD apa yang cocok atau bisa dipasang untuk melakukan penambahan. Keberadaan dari slot ekspansi SSD berarti pengguna tidak harus mengganti internal storage asli PS5 itu sendiri, karena internal storage-nya sudah secara permanen menempel pada board-nya. Dengan total 825 GB SSD yang bisa dipasang, PCIe 4.0 SSD yang baru tersedia di pasaran hanya 250 GB, 500 GB, dan 1 TB. Info lengkapnya tentang bongkar PlayStation 5 ini kita akan bahas di Krotok episode berikutnya ya. Jadi tunggu aja videonya. Berita berikutnya ada Intel konfirmasi prosesor Rocket Lake generasi ke-11.
Sepertinya Intel benar-benar ingin memberikan banyak sekali pilihan bagi para gamer ataupun kreator untuk memilih prosesor di masa depan. Menjelang pengumuman CPU dan GPU generasi terbaru milik AMD, Intel terlebih dahulu memberikan bocoran akan hadirnya prosesor Intel generasi ke-11, yaitu Rocket Lake. Dan CPU ini yang rencananya akan hadir di pasaran di tahun 2021 mendatang. Prosesor Rocket Lake mendukung motherboard Intel seri 400 yang artinya pengguna tidak perlu membeli motherboard baru jika ingin melakukan upgrade. Dilansir dari WFF Tech bahwa CPU tersebut masih dibangun menggunakan 14 nanometer. Ini membuat beberapa orang ragu akan performa generasi ke-11 ini. Intel tetap percaya diri dengan memberikan pernyataan bahwa performa dari generasi ke-11 ini akan melebihi dari Gen 10 mereka dengan didukung oleh PCIe 4.0 yang artinya banyak upgrade yang dilakukan seperti grafis XE baru, Thunderbolt 4 atau USB 4, dan SSD yang dapat dipasang di board ini milik Intel nantinya, walau fitur ini sudah disematkan oleh AMD pada Ryzen 3000 mereka. Yang tadi Intel, sekarang AMD yang merilis atau melaunching Zen 3. AMD baru saja merilis prosesor desktop terbaru mereka yang disebut Ryzen 5000 series yang dibuat dengan arsitektur Zen 3 terbaru milik perusahaannya. AMD mengklaim Ryzen 5000 series memiliki salah satu CPU gaming terbaik di dunia. Ryzen 5000 series sendiri terdiri dari 4 jenis prosesor, yaitu Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5800X, Ryzen 9 5900X, dan Ryzen 9 5950X. Sama seperti pendahulunya Ryzen 3000 series yang berbasis arsitektur Zen 2. Prosesor Ryzen 5000 series ini masih menggunakan transistor berukuran 7 nanometer. Meski demikian, AMD menyebutkan kalau Ryzen 5000 series ini membawa peningkatan instruction per cycle atau IPC sebesar 19%, desain ulang tata letak chip, serta kecepatan peningkatan bus maksimal yang lebih tinggi. AMD juga mengatakan bahwa pengguna yang mengganti CPU Zen 2 dengan model Zen 3 terbarunya yang sebanding akan menghasilkan peningkatan kemampuan rata-rata sebesar 26%. Contohnya Ryzen 9 5950X menjadi CPU dengan performa paling tinggi di Ryzen 5000 series. Prosesor tersebut yang AMD klaim sebagai CPU gaming terbaik di dunia. Prosesor ini memiliki 16 core dengan 32 thread, 72 MB cache, dan kecepatan clock dasar sebesar 3,4 GHz yang bisa di boost clock sebesar 4,9 GHz. Wow, gede juga ya. Kayaknya menarik nih untuk kita bahas di Krotok episode berikutnya ya. Jadi gimana menurut kamu berita mingguan kali ini? Cukup menarik bukan? Dari PlayStation yang memudahkan kita untuk menambahkan SSD, dan ada 2 brand prosesor yang dimana itu adalah Intel mengkonfirmasi prosesor terbaru mereka di generasi ke-11 dan juga AMD Zen 3. Oke, mungkin segini dulu untuk Reunius episode ke-11 ini, dan kita akan update berita lainnya di episode berikutnya. Jika informasi ini bermanfaat, kamu bisa subscribe dan share ke teman-teman kamu, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Yo, give it a stage in a minute, I'ma eat you. El profesor is in the house, let me teach you. I could defeat you with 2 hands tied and have you waking in the hospital like, who am I? And who are you? Who are they? What is this? You wouldn't believe how someone react to this shit. The mind slipping, speaking in tongues. Sly ink, GVA, that's how we get it done. 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 Sly ink, GVA, that's how we get it done.